Sempat masuk daftar pemimpin terkorup di dunia, kini nama Jokowi hilang dari situs OCCRP. Nah, ini gimana nih guys? Bagaimana nih guys ya? Ternyata kemarin hoax nih guys ya. Ternyata nama Jokowi sudah hilang dari situs OCCRP. Ini bener atau enggaknya? Kalian bisa komen di bawah. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu guys ya. Seperti biasa nih guys, kali ini gue pengen ngebahas soal politik lagi dan lagi. Karena apa? Karena isu tentang politik di Indonesia belum kelar-kelar ya guys ya. Terutama isu dengan Pak Jokowi, dimana beliau menjadi deretan tokoh paling terkorup di dunia ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Mulyono lebih hebat dari Soeharto. Gimana tidak? Nah, gimana nih guys? Gua nggak tahu nih, soalnya gua di era Pak Soeharto itu belum ada gitu guys ya. Belum ngerasain sama sekali gimana rasanya di era Soeharto ya guys ya. Soeharto butuh 30 tahun udah diberikan gelar kepala negara terkorup di dunia. Ya, jadi Pak Soeharto waktu ngejabat 32 tahun di Indonesia baru tuh ada gelar. Sedangkan Mulyono hanya butuh waktu 10 tahun untuk dapat gelar tokoh paling korup. Nah, itu dia. Berikan tepuk tangan yang gemuruh, guys. Ya, ini sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia jujur kecewa banget gitu guys ya. Merasa dihianati gitu guys. Banyak banget koruptor-koruptor ditangkepin. Ternyata ya guys ya, mantan presiden kita diduga jadi tokoh terkorup di dunia gitu guys. Ini yang kita nggak habis pikir gitu. Inilah contoh pemikiran warga Konoha yang terlanjur sakit hati. CNN dibilang terpercaya. Hasil survei OCCRP yang diambil dari voting dibilang legit. Aku yang sekarang ngasih fakta juga bakal dibilang buzzer. Nah, ini nih buzzer begini nih kayaknya sudah keluar nih guys ya. Lanjut, Soekarno bapak proklamator, Soeharto bapak pembangunan, Gus Dur bapak plurisme, Megawati ibu penegak konstitusi, Habibie bapak teknologi, SBY bapak perdamaian, Mulyono bapak tokoh terkorup di dunia. Sepertinya di Indonesia tidak ada punya presiden yang namanya Mulyono ya guys ya. Ini pasti salah tweet ini, salah ketik ini guys, typo ini guys. Kelak kita akan ceritakan pada anak cucu kita bahwa yang dulu dianggap hope malah menjadi tokoh terkorup. Oke lanjut, buzzernya kecewa karena OCCRP cuma jadiin Mulyono nominator doang. Terus sibuk kasak kusuk, maunya jadi juara ya. Sempat masuk daftar pemimpin terkorup di dunia, kini nama Jokowi hilang dari situs OCCRP. Nah, ini gimana nih guys? Bagaimana nih guys ya? Ternyata kemarin hoax nih guys ya. Ternyata nama Jokowi sudah hilang dari situs OCCRP. Ini benar atau enggaknya? Kalian bisa komen di bawah. Lanjut, KPK tangkap mantan presiden karena terbukti ada penyalahgunaan anggaran ya. Tapi sayang bukan di Indonesia tetapi di Korsel. Kalau di Indonesia mana berani KPK-nya nangkap Mulyono. Nah, ngapain ditangkap kalau nggak ada bukti gitu guys ya. Tapi kalau misalnya ada bukti, gua nggak tahu berani ditangkap atau enggak gitu ya guys. KPK Korsel bersiap tangkap Presiden Yoon Suk Yeol hari ini. Nah, ini dia guys. Kalau beneran mungkin jadi sejarah juga gitu guys ya. Presiden ditangkap sama lembaga KPK. Tapi di luar negeri, bukan di Indonesia ya guys ya. Lanjut, ternakan Mulyono mah aneh ketika disurvei LSI riang gembira. Giliran disurvei OCCRP ngamuk. Nah, gua nggak tahu ya, buzzer sampai sekarang juga belum ada di konten gua gitu guys. Dan katanya OCCRP juga sudah menghapus nama Joko Widodo di situsnya guys. Nanti gue mau ngecek dulu ya guys ya, beneran apa enggak ya guys ya. Pemimpin anti kritik yang maunya hanya dipuja dengan kebohongan. Padahal datanya udah ada semua kemarin di OCCRP ini. Kalau misalnya dihapus ya. Padahal kemarin media online udah banyak banget yang memberitakan kalau Pak Jokowi itu masuk deretan tokoh terkorup di dunia. Tapi kalau OCCRP-nya saja sudah menghapus nama Pak Joko Widodo ya guys ya. Media-media online kemarin itu termasuk hoax juga gitu. Bahkan bisa digugat sama keluarga Pak Jokowi guys. Karena melakukan kebohongan gitu guys ya. Lanjut, sudah saatnya Mulyono harus mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan penyalahgunaan kekuasaannya yang membawa dampak kerusakan di segala sektor.
Nggak habis-habis soalnya nih guys. Ini gimana nih guys ya? Lanjut, tuh kan Prabowo jadi presiden hanya jembatan bagai Gibran. Perjanjian di Singapura. Wow, hanya sampai 2 tahun, diteruskan Gibran 3 tahun plus 2 periode ke depan, total jadi 13 tahun. Hancur negara. Ini kata dia nih, bukan kata gua guys. Banyak yang diperkirakan sama seperti ini. Nah, ini kita lihat ya guys ya. Ini ada cuplikan 1 menit. Di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali. Jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Nah, ini jadi Bu Koni sudah menjelaskan ya guys ya. Tadi gue juga udah bacain ini ya, Wowo hanya sampai 2 tahun, diteruskan Gibran 3 tahun plus 2 periode ke depan, total jadi 13 tahun. Tapi ini katanya ya, katanya Bu Koni juga katanya gitu guys. Tapi yang lebih jelas nanti beritanya ada di Pak Hasto. Kita tunggu aja Pak Hasto nanti seperti apa ya guys ya. Buat kalian silahkan komen bagaimana tanggapan kalian soal OCC RP ya. Bagaimana tanggapan kalian soal Pak Joko Widodo ini mengenai kasus deretan tokoh terkorup di dunia. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.